Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Afiah dari semester 5 kelas B Prodi Terjemah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pembentukan kata atau binaul kalimah. Bismillah, langsung saja. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji aspek kebahasaan yang berupa kata dan bagian-bagiannya. Dengan kata lain, morfologi ini membahas tentang pembentukan kata. Proses pembentukan kata itu bisa terjadi pula proses pembentukan morfem atau satuan kata. Seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan makna. Itulah yang dipelajari oleh bidang morfologi ini. Pembentukan kata ini merupakan cara untuk menyusun kata baru. Nah, dari kata-kata yang sudah ada berdasarkan kaidah kebahasaan. Beberapa kata baru yang terbentuk melalui penggabungan dua kata atau lebih. Perpaduan ini sedikitnya dapat terwujud ke dalam beberapa jenis perpaduan kata. Sebagai berikut contohnya. Yang pertama ada afiks. Afiksasi. Nah, afiks ini morfem terikat yang dilekatkan pada morfem dasar. Sedangkan afiksasi itu imbuhan atau bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar yang dapat merubah makna gramatikal. Penambahan afiks ini bisa dilakukan di depan dan di belakang. Penambahan yang ada di depan morfem dasar itu disebut prefiks. Yang imbuhannya ada di belakang morfem dasar disebut sufiks. Nah, imbuhan yang sebagai sisipan di morfem dasar ini disebut infiks. Imbuhan yang ada di depan dan belakang disebut konfiks. Nah, yang menjadi unsur perangkai itu disebut interfiks. Sedangkan yang berupa vokal di tengah disebut transfiks. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari prefiks, sufiks, infiks, konfiks, dan transfiks. Yang pertama, prefiks depan morfem dasar. Contohnya ada faldola, utama, artinya utama, menjadi afdol. Ditambahi alif di depan, yang menjadi artinya lebih utama. Yang kedua, sufiks, di belakang morfem dasar. Contohnya fakoda, artinya hilang, menjadi fakotum, kalian kehilangan. Yang ketiga, infiks, sebagai sisipan. Contohnya kataba, menulis, menjadi katib, penulis. Yang keempat ada konfiks yang di depan dan belakang morfem dasar. Contohnya kasaro, yang pecah, menjadi ingkasaro, menjadi pecah. Dan transfiks, vokal di tengah. Contohnya nazala, turun, menjadi yanzilu, dia sedang turun. Yang terakhir, interfiks, unsur perangai. Wajh hasan menjadi wajhun hasan, wajah yang bagus. Setelah afiksasi, yang kedua ada pemajmukan, yaitu bentuk kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih sebagai suatu kata baru. Contoh, hablun tambah sautin, itu artinya tali dan suara. Tapi ketika digabung hablun sautin, itu menjadi tali suara. Yang ketiga, abreviasi. Proses pemendekan yang mengambil suku kata awal dari yang ingin dipendekkan. Contohnya do, yang kepanjangannya adalah doif, lemah, atau ilah akhirihi, atau parno, kepanjangan dari paranoid gitu. Itu. Yang keempat, akronim. Proses pemendekan yang dilakukan dengan cara menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis atau diucapkan, seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Kalbar, Kalimantan Barat,
warteg, warung Tegal, atau SH, sohifah dalam bahasa Arab, yaitu halaman. Lanjut yang ke-5, pembentukan susut. Suatu kata baru dapat masuk ke dalam bahasa lantaran salah dalam analisis morfologisnya. Jadi ini satu cara pembentukan kata dengan mengurangi sebuah imbuhan yang dianggap menjadi dari kata awal. Contohnya syurtoh, polisi, dianggap dari akar kata syaroto. Yang ke-6 ada paduan. Krida laksana mengartikan dua definisi. Yang pertama, menggabungkan beberapa morfem menjadi kata yang padat dan kata yang diciptakan dari kata yang sudah ada. Contohnya hamdalah, itu alhamdulillahirrahmanirrahim, atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ada pemenggalan, yaitu pembentukan kata baru dengan mengurangi jumlah suku kata. Berbeda dengan pembentukan susut. Pemenggalan ini tidak mengubah kelas kata maupun maknanya. Pemenggalan ini biasa dibentuk oleh suku kata pertama. Jadi contohnya prof, profesor, doktor, dr, dokter atau doktor. Selanjutnya pada video ini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS morfologi. Baik, langsung saja ke soal pertama, yaitu perbedaan antara morf, alomorf, morfem, dan morfemis. Yang pertama, morf. Morf ini nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya. Nah, kalau alomorf, nama untuk bentuk tersebut jikalau sudah diketahui morfemnya. Nah, selanjutnya morfem, yaitu bentuk terkecil yang dapat membedakan makna atau mempunyai makna. Contohnya muslimun yang menjadi muslimun. Selanjutnya morfemis, proses pembentukan kata bermorfem jamak, baik derivatif maupun inflektif. Contohnya katibun, dibentuk dari kata kataba. Selanjutnya nomor 2, hubungan morfologi dengan ilmu linguistik lainnya. Jika membahas tentang morfologi, tentu saja pasti terdapat kaitan atau sangkut pautnya terhadap ilmu kebahasaan lainnya, seperti fonologi, leksikologi, etimologi, dan sintaksis. Morfologi ini bagian dari ilmu linguistik. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata, sedangkan fonologi ini mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Bidang morfologi ini yang konsentrasinya pada tataran struktur internal kata sering memanfaatkan hasil studi fonologi. Misalnya ketika menjelaskan morfem dasar pukul, diucapkan bervariasi antara pukul, pukul, dan pukul. Nah, serta diucapkan pukulan. Nah, setelah diucapkan pukulan ini setelah mendapat proses morfologis dengan penambahan morfem sufiks, yaitu an di belakang. Nah, di dalam bidang morfologi ini terdapat morfonemik atau morfologis. Nah, perubahan fonem pada proses morfonemik ini dapat terwujud, yaitu dengan adanya satu, pemunculan fonem, yang kedua pelepasan fonem, yang ketiga peluluhan fonem, yang keempat perubahan dan pergeseran fonem. Selanjutnya, hubungan morfologi dengan leksikologi. Mereka ini sama-sama membahas tentang seluk-beluk kata. Jika morfologi ini mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata, sedangkan leksikologi ini mempelajari seluk-beluk kata, yaitu pembendaharaan kata atau pemakaian kata serta artinya. Selanjutnya ada hubungan morfologi dengan etimologi. Nah, ini menyelidiki perubahan dan perkembangan kata, perubahan bentuk kata dari kata-kata pinjaman seperti taubatan, taubat menjadi tobat.
Selanjutnya hubungan morfologi dengan sintaksis. Morfologi dan sintaksis ini merupakan bagian dari sistem bahasa dan gramatika. Nah, kalau morfologi ini fokus pada struktur intern kata, sintaksis fokus pada struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata, mulai dari frasa hingga kalimat. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu hal kontrastif antara morfologi Arab dan Indonesia. Nah, untuk morfologi Indonesia terlebih dahulu, yaitu bidang linguistik untuk mempelajari pembentukan kata dengan menggabungkan morfem yang satu dengan yang lain. Nah, perubahannya ini disebut dengan derivasi dan infleksi. Contohnya rumahmu. Rumah ini merupakan kata. Nah, mu-nya ini imbuhan. Selanjutnya morfologi Arab. Morfologi Arab ini ilmu yang mempelajari atau membahas tentang perubahan bentuk-bentuk kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, perubahannya ini disebut dengan istilahi dan lugawi. Contohnya baituka. Baitu ini masuk ke morfem bebas dan ka di sini masuk ke morfem terikat. Adapun persamaannya sama-sama mengkaji kata atau morfem. Baik, selanjutnya soal nomor 4, yaitu sebutkan partikel-partikel dalam bahasa Arab yang bisa masuk dalam nomina dan verba. Nah, partikel ini suatu kata yang independen dan tak bisa dipahami artinya kecuali jika partikel ini berada pada nomina dan verba gitu. Jadi contohnya bisa wau untuk penyambung kata, atau jadi contohnya jaa Zaidun wa Muhammad, Zaid dan Muhammad datang. Bisa juga laisa untuk pengingkaran, contohnya mistorotun laisa li Ahmad, penggaris itu bukan punya Ahmad. Atau contoh lainnya fi di kitab fil khizanati, buku ada di lemari. Nah, partikel-partikel ini bisa juga berupa preposisi, yaitu min yang artinya dari, atau fi yang artinya di. Juga bisa konjungsi, wau yang artinya dan, atau summa yang artinya kemudian. Atau juga bisa menjadi kata sandang, itu adanya alif lam. Bisa juga menjadi kata tanya atau interrogatif. Ya, contohnya seperti hal, apakah, atau man, siapa. Selanjutnya ke soal nomor 5, yaitu i'lal dan kaidahnya. Terkadang huruf-huruf di dalam kata bahasa Arab ini ada yang dihapus, atau sebagian besar huruf-huruf lainnya ini berpindah posisi ke huruf lain. Jadi i'lal ini ada juga yang mengatakan i'lal ini menghapus huruf ilat, atau huruf ilat menempati posisi huruf ilat yang lain dalam satu kata. Nah, adapun huruf ilat ini tuh alif, ya, dan waw. Ada juga yang mengartikan i'lal ini membuang huruf ilat atau menggantinya atau menyukunnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah i'lal. Yang pertama, huruf alif dirubah menjadi waw, ya. Jadi syahada menjadi syuhida. Adapun waw menjadi ya. Jadi contohnya sayyidun menjadi sayyid. Ada juga
wawu dan ya diubah menjadi hamzah. Jadi contohnya itu bisa sowimun, ada wawunya sowimun. Nah ini kan hamzah ya, jadi diubah menjadi imun. Jadi imun, bukan sowimun tapi imun, imun. Selanjutnya ada juga menghilangkan huruf wawu pada bentuk maf'ul. Jadi contohnya bisa mabyu'un menjadi mabi'un, mabyu'un menjadi mabi'un, menghilangkan huruf wawu pada bentuk maf'ul. Nah yang terakhir ini ada merubah ta menjadi to, ya, ittala'a, jadi langsung ke huruf to-nya. Yang sebelumnya itu yang asalnya ini tulisannya adalah ada huruf ta, to la, karena dia ini taknya ini merubah tak menjadi to, jadi langsung ittala, bukan lagi ittala tapi ittala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.